Halo, kenalin gue Margaret, dan di Basia kali ini kita bakal sama-sama bahas soal Mikro 1 tahun 2020. Pertanyaannya pertama, mengenai topik pricing strategy. Do you agree with the statement from Presiden Joko Widodo and Minister Luhut Panjaitan in the following article? Nah, artikel ini udah gue highlight part pentingnya. Pokoknya intinya itu, Jokowi sama Luhut ini merasa bahwa pasar aftur di Indonesia itu kurang kompetitif. Kenapa? Karena pasarnya itu dimonopoli oleh sebuah company namanya Pertamina. Nah, hal ini itu menjadikan harga aftur di Indonesia itu relatif tinggi. Jadi mereka itu pengen ada company baru yang masuk ke market aftur untuk menurunkan harga airfares. Di sini udah dikasih hint ya, kita untuk jelasinnya tinggal pakai grafik perbedaan ketika after bisnisnya itu di pasar monopoli dan after bisnis itu di perfect competition. Untuk jawabannya, kita agree apa enggak? Jawabannya kita setuju. Kenapa? Karena pertama, pasar monopoli itu akan menciptakan adanya economic inefficiency. Nah, sebuah perusahaan yang punya kekuatan monopoli pasti dia akan menetapkan harganya di atas MC dong, supaya dia dapat profit. Otomatis harga yang lebih tinggi ini dari harga equilibrium akan membuat quantity yang di-demand lebih kecil juga. Nah, dengan tingginya price yang ditaruh oleh Pertamina dan dengan rendahnya quantity yang di-demand, hal ini menciptakan adanya deadweight loss. Deadweight loss inilah yang menghasilkan adanya economic inefficiency di pasar monopoli. Lalu sekarang kita kasih tahu nih, gimana kalau misalnya after business itu ada di pasar perfect competition. Kita tinggal gambar grafiknya kayak gini. Terus kita kasih tahu kalau misalnya lebih banyak company yang masuk ke pasar after business, keadaannya itu bakal kayak gini. Harganya bakal turun ke PC, dari PM ke PC. Dan karena harganya turun, otomatis demand untuk after ini akan bertambah dong. Dan dia akan sampai ke titik equilibrium. Dan di sini, di kondisi ini nggak ada lagi DWL, jadi nggak ada economic inefficiency, kayak gitu. Kita lanjut ke soal B. Di sini diceritakan ada sebuah perusahaan PT Semen Indonesia, dan dia itu menjual output dia ke dua market, domestic market dan foreign market. Di soal udah dikasih tahu demand functionnya dari kedua market dan dikasih tahu Semen Indonesia punya total cost berapa. Pertanyaan pertama, find and graph the quantity produced, the quantity sold in each market, and the price charged in each market if it wants to maximize its profit. Oke, jadi setelah gue lihat-lihat, jadi soal mikro ini sebenarnya punya tipe cara jawab yang sama. Jadi pertama kita harus lihat dulu objektif dari pertanyaannya. Nah, kalau di pertanyaan ini objektifnya si PT Semen Indonesia mau maximize profit. Ketika kita udah dapat objektifnya apa, kita tentukan condition untuk memenuhi objektif ini. Dalam kasus ini, condition to profit maximization adalah marginal revenue dari PT Semen Indonesia harus sama dengan marginal cost-nya. Kita cari dulu punya domestic market. MR itu rumusnya adalah turunan dari total revenue terhadap quantity. Karena TR kita belum tahu, kita cari TR itu rumusnya price kali quantity. Di sini price kan udah dikasih tahu fungsinya apa untuk domestic market, tinggal dikali ke Q. Hasilnya total revenue adalah 3.000 dikurang Q kuadrat. Lanjut, kita turunkan terhadap Q untuk dapat MR. Hasilnya MR sama dengan 3.000 dikurang 2Q. Nah, sekarang kita cari MC. MC itu turunan dari total cost terhadap Q. Total cost di sini udah dikasih tahu kan 10Q tambah 200. Diturunin, hasilnya kita dapat MC adalah 10. Karena kita udah dapat nih MR sama MC, kita tinggal masukin ke condition tadi untuk dapat optimal quantity. MR sama dengan 3.000 dikurang 2Q sama dengan MC 10. Jadi quantity yang harus diproduce oleh PT Semen Indonesia untuk memaksimalkan profitnya adalah 1.495. Terus kita cari harganya.
Di sini harga kan udah dikasih tahu functionnya 3000 dikurang Q. Kita masukin aja Q-nya 1495. Hasilnya harga yang harus ditetapkan oleh PT Semen Indonesia untuk memaksimalkan profitnya adalah 1505. Karena tadi udah nyari domestic market, sekarang kita cari untuk foreign market. Sama caranya, kita cari MR dulu. Turunan TR terhadap Q, TR-nya P kali Q. Di sini udah dikasih tahu kalau misalnya foreign demand function price-nya itu 4125 dikurang 0,5 Q. Sehingga total revenue untuk foreign market adalah 4125 dikurang 0,5 Q kuadrat. Marginal revenue-nya adalah turunan dari TR terhadap Q. Hasilnya marginal revenue untuk foreign market adalah 4125 minus Q. Untuk MC sama, MC-nya itu 10. Nah, kita tinggal masukkan MR sama MC yang udah kita dapat ke persamaan profit maximization untuk dapat Q. Hasilnya MR sama dengan MC, MR itu 4125 dikurang Q sama dengan MC 10. Quantity yang harus dihasilkan PT Semen Indonesia di foreign market untuk memaksimalkan profit adalah 4115. Selanjutnya kita masukin Q ini ke persamaan P untuk nyari price-nya. Hasilnya price adalah 2067,5. Nah, di sini kan diminta juga untuk bikin grafik. Jadi kalau untuk bikin grafik, nah ini udah kita jabarin tuh apa yang kita dapat. Buat bikin grafik gampang, tinggal kita bikin aja sumbu horizontalnya Q, sumbu vertikalnya price. Pertama kita masukin dulu untuk domestic market. Tadi kan harga untuk domestik PD sama dengan 1505. Terus quantity untuk domestik adalah 1495. Kita tinggal taruh di grafik, kita gabungin, kita tarik garis. Terus kita bikin grafik demand-nya. Nah, terus kita bikin juga grafik marginal revenue-nya. Rule of thumb marginal revenue itu selalu lebih kecil daripada demand. Jadi garis MR itu selalu di bawah garis P. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin lebih precise, itu bisa dicari aja, kan udah ada tuh persamaannya P sama MR. Selanjutnya kita cari untuk foreign market graph-nya. PF untuk foreign market itu 2067,5. Q-nya 4115, tinggal ditarik garis, bikin garis untuk foreign demand dan marginal revenue untuk foreign market. Lanjut soal kedua. Di sini ditanya profit yang bakal dihasilkan oleh Semen Indonesia. Nah, kan Semen Indonesia ini jual both di domestic market dan foreign market. Jadi kita harus hitung profit di keduanya. Caranya profit itu rumusnya total revenue dikurang TC. Nah, karena dia punya dua market, jadi total revenue-nya itu jumlah dari total revenue di domestik tambah total revenue di foreign. Total cost-nya juga. Nah, jadi profit sama dengan price di domestik 1505 dikali quantity domestik 1495 ditambah price di foreign 2067,5 dikali quantity foreign 4115 dikurang total cost. Total cost-nya ini kan tadi functionnya 10Q tambah 200. Nah, di sini Q-nya kita harus ingat kalau Q yang diproduksi sama PT Semen Indonesia ini Q both untuk domestic market dan foreign. Jadi persamaannya jadi 10 dikali QD tambah QF ditambah 200. Hasilnya profit yang dihasilkan PT Semen Indonesia adalah 10.701.437,5. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Would it make sense for PT Semen Indonesia to sell the entire quantity produced to domestic market only? Di sini kita disuruh menjelaskan verbally dan mathematically. Jawabannya sudah pasti it would not make sense, karena tentunya ketika kita bandingkan profit yang dihadapi oleh PT Semen Indonesia ketika ia menjual di pasar domestik dan foreign, dan ketika ia menjual di domestik saja, sudah pasti profit yang diterima di pasar domestik lebih kecil dong. Dan jika kita bandingkan lagi antara foreign market dan domestik, profit yang diterima di foreign market itu ternyata jauh lebih besar dari profit yang diterima di pasar domestik. Jadi it would not make sense buat PT Semen Indonesia untuk jual di domestik
market saja. Untuk penjelasan secara mathematically-nya, kita tinggal hitung profit yang diterima oleh PT Semen Indonesia di both market supaya kita bisa bandingkan. Caranya sama aja, tinggal masukin TR min TC, profitnya berapa, segini. Kelihatan kan kalau misalnya di domestic market tuh profitnya cuma 2 jutaan, sedangkan di foreign market profitnya cuma 8 jutaan. Dan kalau misalnya PT Semen Indonesia jual di kedua market, profitnya 10 juta. Jadi it would be better off buat PT Semen Indonesia untuk jual di both market. Sekarang kita ke soal nomor 2 tentang monopolistic competition and oligopoly. Nah, di soal ini diceritakan ada market untuk banana scented hand sanitizer, dan situ cuma ada satu company, yaitu Wonderful Company, dan ia menjual hand sanitizer ini sebesar Rp100.000. Nah, setelah beberapa lama ada company yang masuk ke pasar namanya Colorful Company, dan dia menjual barang yang sama. Dan marginal cost kedua company ini sama, Rp50.000. Yang ditanya adalah Colorful Company harus menetapkan harga berapa dan berapa equilibrium price-nya. Nah, sebelum gue jawab ini, disclaimer dulu untuk soal yang ini. Kata dosen gue, jawaban gue kurang lengkap. Jadi kalau misalnya mau dapat jawaban yang lebih detail, mungkin kalian bisa nanya ke asdos ya. Di sini karena sudah ada 2 perusahaan, yaitu Wonderful Company dan Colorful Company, marketnya sudah tidak lagi monopoli market, tapi merupakan duopoly market. Di duopoly market ini, harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu bergantung pada output yang ditetapkan oleh satu sama lain. Namun di soal tidak diberikan production function-nya, sehingga kita tidak dapat menetapkan harga secara detail. Tapi yang kita tahu adalah, pertama, Colorful Company ini harus menetapkan harga di bawah 100.000 agar Colorful Company dapat menarik konsumer-konsumer yang memiliki willingness to pay di bawah 100.000 dan tetap beroperasi dan menghasilkan profit. Nah, tapi in order to produce profit, Colorful Company ini juga harus menetapkan harga yang tidak lebih rendah dari marginal cost-nya. Jadi range price yang harus ditetapkan Colorful Company itu antara 50.000 sampai 100.000 agar Colorful Company ini tetap dapat menutupi production cost dan menghasilkan profit. Untuk menjawab soal kedua, yaitu mengenai equilibrium price. Nah, menurut gue untuk mencari equilibrium price ini ada beberapa skenario. Skenario pertama itu ketika Colorful Company dan Wonderful Company itu keduanya bersaing dan memaksimalkan profit. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya perusahaan memaksimalkan profit, berarti harga yang ditetapkan oleh kedua perusahaan itu ada di atas MC atau di atas 50.000. Untuk skenario kedua itu ketika Wonderful Company dan Colorful Company keduanya bekerja sama dan berkolusi dan act as a monopoly. Ketika sebuah perusahaan act as a monopoly, berarti harga yang mereka tetapkan sudah pasti di atas MC, tapi harga ini juga di atas duopoly price yang kita tetapkan di skenario pertama tadi. Dan skenario terakhir itu ketika Wonderful Company dan Colorful Company itu menetapkan output dan price-nya as if mereka itu ada di competitive market. Kalau di competitive market, harga yang ditetapkan itu akan sama dengan marginal cost. Jadi harga yang ditetapkan adalah 50.000. Oke, untuk soal kedua, di sini kasusnya gimana kalau Colorful Company ternyata masuk market hand sanitizer dengan memproduksi barang yang berbeda, yaitu lemon scented hand sanitizer, bukan banana scented. Equilibrium price-nya bagaimana? Kasus ini tetap kasus duopoly karena memang tetap ada 2 perusahaan, tapi duopoly market with differentiated product. Nah, menurut gue, Colorful Company ini tetap bisa menetapkan harga yang sama dengan Wonderful Company 100.000 ataupun menetapkan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia menjual barang yang berbeda in terms of scent, dia terdiferensiasi. Nah, dia itu tetap bakal dapat profit karena dia memanfaatkan people's preferences. Sebelumnya, karena cuma Wonderful Company yang jadi monopoli di pasar itu, customer cuma punya option satu, yaitu banana hand sanitizer. Nah, tapi sekarang customer yang ternyata punya preferensi lemon scented hand sanitizer itu bisa switch ke Colorful Company dan membeli dari perusahaan tersebut. Lanjut untuk soal B. Sini masih bahas tentang market for banana scented hand sanitizer. Tapi pemainnya beda. Di sini antara
Warner Brand atau Company W, dan Turner Brand atau Company T. Jadi dikasih tahu market demand-nya itu P sama dengan 200 kurang Q. Marginal cost dari masing-masing perusahaan adalah 30 dan total output adalah gabungan dari QW tambah QT. Nah, yang ditanya di sini adalah berapa market price-nya dan berapa output dan profit yang dihasilkan oleh tiap brand. Untuk menjawab soal tipe-tipe kayak gini, kita harus selalu ingat condition to maximize atau to optimize. Nah, di sini karena mereka berdua merupakan perusahaan duopoli, pasti mereka ingin memaksimalkan profit. Jadi conditionnya adalah marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Pertama, kita harus cari punya Turner dulu, karena di soal dikatakan Turner decides to make its production decisions first. Jadi kita cari punya Turner dulu. Pertama kita cari MR-nya. Seperti biasa, MR merupakan turunan dari TR terhadap Q. Nah, karena di sini TR-nya belum kasih tahu, kita harus cari dulu. Jadi TR-nya Turner sama dengan P kali QT. Jadi TR-nya Turner sama dengan 200 kurang Q dikali QT. Nah, karena di soal udah dikasih tahu nih Q sama dengan jumlah quantity dari Warner dan quantity dari Turner. Jadi hasilnya total revenue Turner adalah 200 dikurang QW ditambah QT dikali QT. Sehingga total revenue Turner adalah 200 QT dikurang QT kali QW dikurang QT kuadrat. Untuk mendapat MR, kita harus turunin terhadap QT. Hasilnya MR sama dengan 200 kurang QW dikurang QT. Nah, karena kita udah tahu MR, kita sekarang bisa masukin ke dalam persamaan untuk nyari quantity. Di sini MR sama dengan 200 dikurang QW dikurang 2 QT sama dengan MC yaitu 30. Sehingga QT adalah 85 dikurang 0,5 QW. Nah, sampai sini kita stop dulu untuk cari Turner, terus kita langsung lanjut untuk cari punya Warner. Sama kayak tadi, kita cari MR-nya dulu. Nah, di sini TR sama dengan P dikali QW. Sama, sehingga hasilnya TR Warner sama dengan 200 QW dikurang QW kuadrat dikurang QW kali QT. Nah, karena kita udah dapat tuh tadi persamaan QT, kita tinggal masukin ke persamaan TR Warner ini. Jadi TR sama dengan 200 QW dikurang QW kuadrat dikurang QW dikali 85 minus 0,5 QW. Hasilnya total revenue Warner sama dengan 200 QW dikurang QW kuadrat dikurang 85 QW tambah 0,5 QW kuadrat. Untuk nyari MR-nya tinggal kita turunin terhadap QW, hasilnya MR Warner sama dengan 115 dikurang QW. Nah, karena kita udah tahu MR Warner, kita bisa nyari kuantitinya Warner. Tinggal dimasukin ke persamaan tadi, MR sama dengan MC. Jadi hasilnya 115 dikurang QW sama dengan 30. Sehingga quantity produced by Warner adalah 85. Nah, karena kita udah dapat nih QW-nya berapa, kita bisa balik ke persamaan pertama punya Turner tadi dan cari quantity produced by Turner. Hasilnya QT sama dengan 42,5. Kemudian untuk menjawab soal pertama, yaitu berapa market price-nya, kita tinggal masukin ke persamaan tadi, P sama dengan 200 minus Q. Jadi hasilnya P sama dengan 200 dikurang kuantitinya Warner 85 dikurang kuantitinya Turner 42,5. Hasilnya harganya adalah $72,5. Lanjut, pertanyaan terakhir itu berapa profit dari each brand. Kita pertama cari punya Turner dulu. Kayak biasa, profit itu rumusnya total revenue dikurang total cost. Untuk Turner, total revenue-nya adalah P kali QT dan total cost-nya itu adalah MC dikali QT. Nah, di sini kita udah tahu semua nilainya, tinggal kita masukin ke persamaan. P itu 72,5, kuantitinya Turner itu 42,5, marginal cost-nya Turner dan Warner sama 30, dan kuantitinya 42,5, sehingga profit yang dihasilkan oleh Turner adalah $1.806,25. Selanjutnya, profitnya Warner sama dengan
72,5 dikali 85 dikurang 30 dikali 85. Hasilnya Warner memiliki profit sebesar $3.612,5. Oke, sekarang soal ketiga mengenai market for inputs. Nah, di soal ini diceritakan ada sebuah perusahaan namanya Abadi Company dan dia memiliki price level sebesar 20 dan production function sebesar Q sama dengan 60L dikurang 1/4 L kuadrat. Nah, Abadi Company ini merupakan customer di labor market dengan wage rate sebesar 700. Di soal ini ditanya berapakah optimal number of worker yang harus dipekerjakan Abadi Company. Nah, sama kayak soal-soal sebelumnya, kita harus cari dulu condition to optimize. Di sini karena yang ditanya worker, kita harus nyari condition to optimize number of worker employed. Rumusnya adalah W sama dengan MRPL. W itu wage rate dan MRPL ini adalah marginal revenue product of labor. MRPL ini sebenarnya menjelaskan berapa revenue yang dihasilkan oleh perusahaan ketika ia menambah labor sebanyak 1 unit. Sehingga buat nyari MRPL, kita pakai rumus MR sama dengan MPL. MR ini marginal revenue dan MPL ini marginal product of labor. Marginal product of labor adalah berapa output yang dihasilkan oleh perusahaan ketika ia menambah satu tambahan unit labor. Nah, di sini dijabarkan MR adalah turunan dari total revenue terhadap Q dan MPL adalah turunan dari quantity terhadap L. Karena kita belum tahu TR-nya, kita harus cari dulu. Kayak biasa, TR sama dengan P dikali Q. Di sini P-nya 20 dan Q-nya adalah 60L dikurang 1/4 L kuadrat. Sehingga total revenue adalah 1200L dikurang 5L kuadrat. Untuk mencari MRPL, kita tinggal turunin terhadap L. Hasilnya MRPL sama dengan 1200 dikurang 10L. Nah, kita kan sekarang udah dapat MRPL-nya berapa dan W-nya juga udah dikasih tahu di soal. Kita tinggal masukin ke persamaan untuk nyari optimal number of worker. Sehingga total optimal number of worker-nya adalah 50 workers. Nah, di soal ini diminta juga nih untuk bikin diagram. Jadi kita tinggal bikin grafiknya dengan sumbu horizontal L, labor, dan sumbu vertikal wage rate. Tinggal kita masukin W-nya 700, labor-nya 50, tarik garis, dan bikin line untuk demand for labor. Lanjut untuk soal B, di sini Abadi Company bukan lagi competitive market, melainkan dia punya monopsony power. Monopsony power ini artinya Abadi Company itu satu-satunya konsumen yang demand labor di labor market. Lalu di sini dikasih tahu average expenditure dari Abadi Company adalah W sama dengan 300 tambah 5/2L. Pertanyaannya sama, berapa optimal number of worker dan berapa wage rate-nya. Nah, untuk optimization di monopsony market ini, condition-nya adalah ME atau marginal expenditure harus sama dengan marginal revenue. Pertama kita harus cari dulu marginal expenditure-nya, yaitu turunan dari total expenditure terhadap labor. Karena di sini nggak dikasih tahu total expenditure berapa, kita harus cari TE-nya dulu. Di soal dikasih tahu AE atau average expenditure berupa 300 tambah 5/2L. Jadi untuk mencari TE kita kalikan dengan L sehingga total expenditure-nya adalah 300L tambah 5/2L kuadrat. Untuk dapat ME kita turunin TE ini terhadap L, hasilnya marginal expenditure sama dengan 300 tambah 5L. Lanjut, sekarang kita cari marginal revenue-nya. Ini udah dikasih tahu di soal tadi. Kalau misalnya P sama dengan 20 dan Q sama dengan 6L dikurang 1/4L kuadrat. Hasilnya total revenue adalah 1200L dikurang 5L kuadrat. Untuk mencari MR, kita tinggal turunin terhadap Q, yaitu MR sama dengan 1200 dikurang 10L. Nah, kan kita sekarang udah tahu ME sama MR berapa. Lalu kita bisa gabungin aja ke persamaan supaya kita bisa dapat optimal number of worker. ME di sini adalah 300 tambah 5L harus disamadengankan MR, yaitu 1200 dikurang 10L.
Hasilnya, optimal number of worker yang harus dipekerjakan oleh Abadi Company adalah 60 workers. Kemudian untuk soal kedua, kita disuruh mencari wage rate. Nah, sini kan kita udah dikasih tahu nih, W sama dengan 300 tambah 5/2L. Jadi kita tinggal masukin aja L yang udah kita dapat, yaitu 60 worker ke persamaan W. Sehingga W sama dengan 300 tambah 5/2 dikali 60. Hasilnya 450 workers. Lanjut soal kedua, di sini diceritakan Abadi Company tidak bisa lagi menggunakan monopsony powernya. Sehingga ditanyakan optimal level of wage-nya berapa dan optimal level of worker-nya berapa. Nah, karena si Abadi Company ini bukan monopsony lagi, jadi dia balik lagi menjadi competitive company. Di awal competitive company itu conditionnya adalah W sama dengan MRPL. Nah, W-nya udah dikasih tahu di sini. W sama dengan 300 tambah 5/2L. MRPL-nya juga kita udah cari sebelumnya. Jadi kita bisa tinggal masukin aja ke persamaan buat cari worker. Jadi W sama dengan MRPL. W itu 300 tambah 5/2L dan MRPL-nya tadi kita udah cari sebesar 1200 dikurang 10L. Sehingga optimal number of worker yang harus dipekerjakan oleh Abadi Company ketika ia tidak punya lagi monopsony power adalah sebesar 72 workers. Nah, kemudian untuk cari level of wage-nya tinggal kita masukin ke persamaan W. Jadi W sama dengan 300 tambah 5/2L. Kita tinggal masukin L ke sini, jadi W sama dengan 300 tambah 5/2 dikali 72. Hasilnya wage rate yang dihadapi oleh Abadi Company sebesar $480. Oke, soal ketiga. Di sini kita diminta untuk menjelaskan hiring decision-nya Abadi Company ketika pekerja dalam labor market itu bisa masuk ke worker union atau serikat pekerja. Dan di sini kita diminta untuk menjelaskan jawaban kita menggunakan figur atau grafik. Oke, pertama kita bikin dulu kondisi ketika belum ada worker union. Lalu kita jelaskan apa sih implikasi dari worker union ini. Nah, worker union ini punya monopoly power. Monopoly power in a sense that they can drive a wage rate up. Dan ketika worker union ini menyebabkan wage rate naik, otomatis labor yang di-demand juga akan turun karena harganya tinggi. Sama halnya, Abadi Company juga akan memutuskan untuk tidak mempekerjakan labor yang ada di worker union ini karena harganya tinggi. Karena demand for labor yang gabung ke worker union ini turun, berarti ada dong excess labor yang unemployed istilahnya. Nah, unemployed ini pergi kemana? Kita bisa gambarin di grafik selanjutnya. Sisa worker yang tidak dipekerjakan dari worker union ini akan exit dari worker union dan pergi ke labor market for non-unionized worker. Hal ini menyebabkan supply dari pekerja yang gak gabung ke serikat pekerja itu naik dan shift supply for non-unionized labor itu ke kanan. Nah, seperti yang udah kita pelajari nih di mata kuliah sebelumnya, udah pasti a shift in supply akan menyebabkan sumbu vertikalnya turun dong. Sumbu vertikal di sini adalah wage rate. Nah, karena wage rate for non-unionized worker ini turun, berarti demand for non-unionized worker juga akan bertambah. Sama halnya, Abadi Company would prefer untuk hire pekerja dari labor market ini. Jadi keputusan akhirnya adalah Abadi Company akan mempekerjakan pekerja yang tidak gabung ke worker union. Oke, ke soal terakhir dengan topik general equilibrium. Nah, di soal ini diceritakan ada dua individu, namanya Amir sama Budi. Mereka ini mengonsumsi dua produk, yaitu clothes dan shoes. Nah, di sini juga dikasih tahu utility function dari kedua individu dan juga harga dari kedua barang. Oke, soal pertama, determine marginal rate of substitution between clothes and shoes for Amir and Budi. Kita cari dulu punya Amir. MRS itu rumusnya marginal utility barang A terhadap marginal utility barang B. Karena di sini kita cari MRS-nya Amir, berarti kita bandingkan marginal utility Amir terhadap barang X dan marginal utility Amir terhadap barang Y. Kenapa bisa gitu? Karena essentially marginal rate of substitution ini kan menjelaskan the amount of goods a person, in this case Amir, is willing to give up in order to gain another good.
Jadi kita bisa bandingkan dengan mengcalculate marginal utility yang notabene menjelaskan satisfaction seseorang terhadap marginal utility barang lainnya. Gitu. Kita cari dulu marginal utility-nya. Marginal utility merupakan turunan dari utility function terhadap barangnya. Karena di sini kita cari punya X, kita turuni terhadap barang X. Jadi marginal utility Amir dalam mengonsumsi barang X adalah 3,75 dikali X pangkat minus 0,75 dikali Y pangkat 0,75. Lalu kita cari marginal utility Amir dalam mengonsumsi barang Y. Hasilnya 11,25 dikali X pangkat 0,25 dikali Y pangkat minus 0,25. Hasilnya tinggal kita bagi dan kita sederhanakan, nanti dapat marginal rate of substitution Amir adalah Y per 3X. Interpretasinya adalah Amir is willing to exchange 3 clothes for 1 shoe. Jadi kalau misalnya mau interpretasi MRS itu kita tinggal lihat penyebutnya dulu aja. Di sini kan penyebutnya 3X. Jadi berarti Amir itu is willing to give up 3X in order to gain 1Y. Lanjut kita cari MRS-nya Budi. Caranya sama aja, tapi di sini karena kita cari MRS Budi, jadi kita pakai utility function-nya Budi. Pertama kita cari marginal utility Budi dalam mengonsumsi barang X. Jadi kita harus turunin terhadap X. Hasilnya 12,5 dikali X minus 0,5 dikali Y pangkat 0,5. Lalu kita cari marginal utility Budi dalam mengonsumsi barang Y. Hasilnya 12,5 dikali X pangkat 0,5 dikali Y pangkat minus 0,5. Lalu kita bagi dan kita sederhanakan, nanti kita dapat marginal rate of substitution Budi adalah Y per X. Interpretasinya, Budi is willing to exchange 1 cloth for 1 shoe. Lanjut ke soal B, di sini dijabarkan Amir sama Budi itu mengonsumsi berapa unit clothes and shoes masing-masing. Pertanyaannya, at this current consumption, have Amir and Budi reached the efficient allocation of clothes and shoes? And if they have, explain why. Nah, lagi-lagi gue ingetin kalau misalnya soal mikro ini, especially tahun gue, itu tuh cara jawabnya punya langkah-langkah yang sama lah gitu. Jadi pertama kita cari dulu objektif dari pertanyaannya, lalu kita cari conditionnya. Kalau soal-soal sebelumnya kan biasanya objektifnya itu profit maximization lah, worker optimization lah, dan lain-lain. Nah, kalau di sini objektifnya itu efficient allocation. Setelah kita tahu objektifnya apa, kita cari conditionnya apa untuk memenuhi objektif itu. Contohnya kalau misalnya objektifnya itu adalah untuk profit maximization, berarti conditionnya itu adalah MR sama dengan C kan. Nah, kalau di kasus ini objektifnya itu efficient allocation. Jadi kita cari nih preconditionnya apa. Nah, condition untuk efficient allocation ternyata MRS-nya Amir harus sama kayak MRS-nya Budi. Tadi kan kita udah dapet nih MRS Amir berapa. MRS Amir itu Y per 3X. Nah, tinggal kita masukin. Tadi Amir mengonsumsi 10 shoes. Terus kita masukin, dan dia juga mengonsumsi 5 clothes. Hasilnya setelah disederhanakan, MRS-nya Amir adalah 2 per 3. Selanjutnya kita cari MRS-nya Budi. Budi itu MRS-nya Y per X. Hasilnya setelah disederhanakan, MRS Budi itu 2 per 3. Itu salah ya lambangnya, harusnya MRS B. Sorry. Nah, ternyata mereka ini MRS-nya sama. Tinggal kalian tulis nih. Amir and Budi have reached the efficient allocation with their current consumption. Terus bisa kalian jelasin nih, kenapa efficient allocation? Bisa kalian tambahin, because at this current consumption, Amir cannot be better off without making Budi worse off gitu. Their allocation of clothes and shoes is already efficient. Lanjut ke soal C. Nah, di sini objektifnya itu have Amir and Budi reach exchange equilibrium. Kalau untuk exchange equilibrium, conditionnya itu MRS A harus sama dengan MRS B, tapi harus sama juga dengan price ratio. Price ratio itu PX per PY, harga clothes dibandingkan dengan harga shoes.
Nah, karena MRS-nya Amir sama Budi kita udah dapat, kita tinggal cari price ratio-nya aja berapa. Harga X kan udah dikasih tahu nih 100.000, harga Y 150. Hasilnya setelah disederhanakan ternyata price ratio-nya juga sama 2/3. Berarti tinggal tulis Amir and Budi have reached exchange equilibrium. Oke, pertanyaan terakhir. Di sini kita disuruh menggambar Edgeworth box untuk mengilustrasikan kondisi di B sama C. Edgeworth box ini itu sebenarnya adalah sebuah grafik yang menjelaskan keadaan pasar ketika hanya ada 2 komoditas dan 2 individu. Komoditinya di sini dalam kasus ini itu clothes dan shoes, dan individunya adalah Amir dan Budi. Edgeworth box memang gambarnya agak sedikit tricky awal-awalnya. Jadi kita gambarnya pelan-pelan aja. Nah, di sini Edgeworth box itu punya 2 sisi. Nggak kayak grafik biasanya. Pertama, jadi 2 sisi untuk menjelaskan demand untuk masing-masing individu. Nah, sisi yang ini itu kita pakai untuk menjelaskan demand-nya Amir. Sumbu nolnya ada di kiri bawah. Sumbu vertikalnya itu untuk menjelaskan Andy's demand for shoes. Dia bergerak dari 0 ke atas. Sumbu horizontalnya untuk menjelaskan Andy's demand for clothes dan bergeraknya dari sumbu 0 ke kanan. Nah, sisi yang satu lagi kita pakai untuk menjelaskan demand-nya Budi. Sumbu nolnya ada di kanan atas. Jadi dia berkebalikan gitu. Sumbu horizontalnya kita pakai untuk menjelaskan Budi's demand for clothes dan dia bergerak dari sumbu 0 ke kiri. Dan sumbu vertikalnya kita pakai untuk menjelaskan Budi's demand for shoes dan gerak dari sumbu 0 ke bawah. Nah, kalau kita gambar ini, kita tinggal kasih lambangnya X, A, Y, A, dan kita masukkan quantity yang mereka demand yang udah dikasih tahu. Nah, Andi ini kan demand for 5 clothes, jadi kita tinggal taruh di titiknya. Dan Andi juga demand for shoes, tinggal kita gabungin, tarik garis. Selanjutnya buat Budi, dia demand 12 clothes dan 8 shoes, tinggal kita tarik garis. Oke, terus kita jelasin nih apa implikasi dari grafik ini. Nah, yang pertama, this graph proves our answer in B. Kalau misalnya konsumsi mereka itu efficient allocation. Nah, kenapa? Karena ketika MRS-nya Amir dan MRS-nya Budi itu sama, their indifference curve juga akan ketemu tangent pada titik itu, akan sama. Nah, in this condition, Budi cannot be made better off without making Amir worse off. Vice versa. Ini salah ya, sorry. Seharusnya Amir yang terakhir. Nah, gitu. Terus kita jelaskan juga implikasinya ke soal C apa. Nah, ternyata ketika MRS-nya Amir dan Budi itu sama, dan kedua ini juga sama dengan price ratio, maka indifference curve mereka juga akan tangent dengan price ratio. Karena kuantitas yang di-demand sama Amir itu akan sama dengan kuantitas yang di-demand sama Budi. Jadi di sini mereka sudah reach equilibrium allocation. Exchange equilibrium. Oke, soalnya selesai. Nah, kalau misalnya kalian merasa masih kurang latihan, gue ada latihan soal dan solutionsnya juga untuk UAS Mikro. Tinggal buka di Bitly ini. Oke, udah selesai. Thank you guys. Good luck di UAS Mikro.